Kenapa ada orang yang kelihatannya biasa saja, tapi kehadirannya membuat tenang? Mereka tidak selalu yang paling pintar, tidak juga yang paling vokal. Tapi entah kenapa, cara mereka merespons hidup terasa dewasa. Bukan karena mereka hidup lebih mudah, tapi justru karena mereka sudah lama berdamai dengan bagian hidup yang paling rumit, yaitu emosi mereka sendiri. Emotional intelligence bukan tentang selalu merasa tenang, bukan tentang merasa tidak pernah marah, tapi tentang mengenali gelombang emosi tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Kalau kamu penasaran apakah kamu termasuk orang dengan emotional intelligence yang baik, mungkin tanda-tanda ini akan terasa familiar. Saat kamu sedih, kamu tidak langsung merasa lemah. Saat kamu marah, kamu tidak langsung menuduh dirimu buruk. Kamu sadar kalau emosi bukanlah musuh, tapi hanya pesan yang ingin didengar. Seperti lampu indikator di dalam mesin yang menyala untuk mengingatkanmu kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan itu bukan untuk menakutimu. Kamu belajar memberi nama pada perasaanmu. Tidak juga selalu merasa kecewa saat emosimu sedang buruk. Dan kamu pun tidak menyangkal atau membesar-besarkannya. Dan dari sana, kamu punya pilihan untuk mengolahnya, bukan meluapkannya atau memproyeksikannya kepada orang lain. Tidak semua hal perlu dibalas, tidak semua argumen harus dimenangkan. Kamu tetap bisa marah, tetap bisa kecewa, tapi kamu tidak membiarkan emosi memegang kemudi sepenuhnya. Kamu tahu bahwa terkadang diam bukan berarti tanda kalah, tapi tanda kalau kamu cukup dewasa untuk tidak terpancing. Kamu memberi jeda antara apa yang kamu rasakan dan apa yang harus kamu lakukan. Seperti menarik napas sebelum menjawab pesan yang menyakitkan, seperti menutup mulut sebentar agar kata-kata tidak berubah menjadi pisau. Kamu tahu kalau reaksi yang ditunda seringkali lebih bijaksana daripada reaksi yang meluap-luap. Kamu memilih energi mana yang layak kamu keluarkan karena kamu sadar emosimu adalah aset, bukan senjata yang bisa kamu lemparkan sembarangan. Saat orang lain membuatmu marah atau sedih, kamu sadar orang lain mungkin memicu emosimu, tapi kamu bisa mengatur reaksimu tanpa terlalu bersikap reaktif. Seperti api kecil, orang lain bisa menyulut korek, tapi kamu yang memutuskan apakah api itu bisa membakar atau kamu bisa memadamkannya. Dan ini bukan berarti kamu memaklumi semua perlakuan buruk, tapi kamu tahu dengan mengambil tanggung jawab atas emosimu, kamu memberi kendali atas hidupmu sendiri. Kamu bisa memahami perasaan orang lain tanpa harus memikul semuanya. Kamu mendengarkan tanpa merasa wajib untuk menyelamatkan. Seperti payung saat hujan di mana kamu bisa memberikan keteduhan tanpa harus ikut kehujanan. Emotional intelligence membuatmu menjadi peka tapi juga tahu batasan. Karena kamu sadar empati tanpa batasan akan berubah menjadi kelelahan emosional. Dan kamu paham akan batasan itu. Kamu paham kalau menghindari memang terasa aman. Tapi kejujuran meskipun tidak nyaman tapi lebih menyembuhkan. Kamu belajar walau dirimu merasa tidak dihargai, kamu merespon dengan menggunakan bahasa yang tidak menyerang, tapi tetap menyampaikannya dengan kejujuran. Kamu tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak pura-pura lupa. Memaafkan adalah melepaskan racun, bukan untuk mengulangi kesalahan. Kamu belajar dengan menyimpan dendam hanya akan membuat hatimu menjadi rumah yang sempit. Dan dengan memaafkan, kamu memberi ruang untuk bernapas. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kosong. Kamu tidak selalu butuh distraksi, tidak panik dengan sunyi, karena kamu tahu kesendirian bukan berarti kesepian. Ia adalah ruang dialog antara kamu dan dirimu sendiri. Sunyi bagimu tidak lagi menakutkan, tapi justru menjadi ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Orang dengan emotional intelligence tidak takut sendiri karena mereka sudah berdamai dengan isi kepalanya. Kamu berhenti memaksakan hidup sesuai skenario yang kamu inginkan. Kamu belajar membedakan mana yang bisa diperbaiki, mana yang harus diterima. Seperti mengarungi sungai,
Ada bagian yang bisa dikayuh dan ada bagian yang harus diikuti arusnya. Dan di sana kamu menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan di luar. Emotional intelligence bukan sesuatu yang instan. Ia lahir dari kegagalan yang dipelajari, dari luka yang diolah bukan disangkal, dari emosi yang tidak lagi ditakuti. Kalau kamu menemukan dirimu di beberapa tanda tadi, itu bukan berarti kamu sempurna. Itu berarti kamu masih sedang bertumbuh. Dan kalau kamu belum sampai di sana, tidak apa-apa. Karena emotional intelligence bukanlah tujuan akhir, tapi perjalanan panjang menjadi manusia yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih bijaksana terhadap dirinya sendiri.